Ternyata inilah hasilnya, gitu aja. Ini kayak kalau teman-teman punya uang berapa ya? 1000 ya. Uang 1000-an, ini seperti pedang Patimura Patimura ya. Di sini banyak uang tidak? Saya bilang gitu aja ya kan akhirnya. Emang lagi butuh? Iya lagi butuh. Tuh, masalah ternyata banyak bongkahan kayak emas itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa rasulika nabiyil amin. Selamat bertemu lagi teman-teman di episode kisah horor. Kali ini kisah horornya berkisar mengenai barang-barang pusaka yang diberikan oleh alam. Ini barang-barang semua tidak dibeli, tidak boleh minta, tidak, ya anggaplah ini oleh-oleh dari dunia lainnya. Memang kelihatannya sedikit yang banyak sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang Ustadz nggak mau keluar ya karena banyak kisah rahasianya. Jadi ya udah segini aja yang bisa kita tampilin, tapi di balik ini semua mempunyai kisah-kisah yang sangat menarik. Ya, mungkin Ustadz bisa bercerita sedikit mengenai barang-barang ini dari mana sih? Boleh minta, boleh narik, apa seperti apa? Secara general dulu. Nanti satu persatu saya akan tanya mengenai sejarah-sejarahnya. Intinya gini lah, kalau untuk barang-barang ini ya kita bisa dikatakan dibilang narik enggak. Di sini belum pernah narik intinya gitu ya. Kita dengan wasilahnya mungkin saking seringnya kita berubudiyah lah ya, intinya berdoa sama yang kuasa, akhirnya timbullah hal-hal yang mungkin dianggap di luar nalar ya. Artinya dia memberikan satu kabar lah gitu ya, satu kabar, terutama kabar tersebut yang memang nunjukin di lokasi sana ada benda itu kayak gitulah intinya. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu kita pengen tahu sejauh mana petunjuk seperti itu, ternyata kita dalami dan kita telusuri, dilihat ke lokasi memang ada benda seperti itu. Kita tidak sengaja untuk pengen dapat begini, nggak ada diniatin intinya gitu ya, nggak ada niat kita pengen dapat ini, mungkin udah kehendak yang kuasa gitu aja lah. Udah kehendak yang kuasa, dengan wasilah kita sering memugar ya, sering memugar artinya tempat-tempat makom-makom para kasuhan terdahulu, itu aja lah itunya. Ini oleh-olehnya lah ya, bisa jatuh ini oleh-oleh lah dari para orang tua yang nggak ada lah kayak gitu aja. Jadi perlu diketahui teman-teman mungkin yang baru nonton episode ini, yang nggak nonton episode sebelumnya itu Pak Ustadz ini saya beri judul itu kurang lebih sang penemu makam keramat. Jadi beliau ini sering banget membuka lahan-lahan makam keramat yang bukan dibuka seada-ada buka, dibikin baru, enggak. Memang makam yang sudah ada. Cuman terpendam di dalam tanah, sampai akhirnya mempunyai dapat ilapat, dapat petunjuk untuk membedah lah tempat itu, muncullah nisan-nisannya. Nah, kita mau tanya langsung aja nih kita. Oh ya, siap. Yang paling terbaru, pusaka yang baru didapat, paling terbaru, yang paling awal lah, yang sekarang dekat-dekat ini. Yang sedekat-dekat ini. Kalau yang sedekat-dekat ini rupanya nih. Oh ini? Iya, yang ini. Kalau yang dekat ini mungkin ini baru berapa hari ya? Bisa dihitung seminggu kali ya? Seminggu, kurang lebih 1 minggu. Ini kurang lebih 1 minggu lah. Ini apa nih, Mas? Ini menurut pengakuan hal seperti itu, ini kita dapat pengakuan hal seperti itu gimana? Ya intinya kayak gini, dari pengakuan orang-orang yang kayak gitulah. Ya kayak gitulah. Bisa diceritakan sebenarnya kalau yang ini ya. Ini masih kalau nggak salah 10 hari lah sekarang ini, 10 hari. Kita tidak sengaja dan nggak mau sama sekali. Ya mungkin saking seringnya kita ke atas, ke Gunung Gantung itu ya.
itu dapat ilafat yang ngasih menunjuknya itu Iwanayasa. Saya Wanayasa. Di saat itu kita malam-malam, tapi saya jujur saya ini paranin siang hari, diparanin siang hari. Segera main ke lokasi saya, ada di atas satu benda, ambil aja. Bahasanya cuma kayak gitu. Apa seperti apa itu, golok aja kan, golok apaan, ternyata inilah hasilnya, gitu aja. Ini kayak kalau teman-teman punya uang berapa ya, 1000 ya, uang 1000-an, ini seperti pedang Patimura Patimura ya, pedang Patimura. Bedanya kalau pedang sekarang sama dulu, kalau yang sekarang tajamnya di sini, Ya benar. kalau dulu tajamnya di dalam. Ini tajam loh, Tajam. tajam. Ada seratnya lagi, ini ada seratnya, Ini ada seratnya bukan bikinan-bikinan sekarang. dan gagangnya sudah nggak ada, Nggak ada. sudah lapuk. Nemunya pun seperti itu, segitu adanya. Ini digali atau muncul gitu aja? Tidak, ini tidak digali. Di hasil seperti itu kita dapat petunjuk, suruh datang ke keramat Gunung Gantung ya, ataupun Gunung Tangkil lah itu. Itu di sebelahnya makom Ki Wanayasa. Sudah terhonyor kayak gitu. Kita siang hari lah maraninnya juga, kalau nggak salah jam 8. Ini tergeletak gitu aja? Tergeletak gitu aja. Sebenarnya kan itu Di atas makam apa di di atas? sana? Di atasnya. Ini kan nggak ada pesona ya. Heeh. Kalau udah ke atas, ini pasti sebelah sini. Kalau kita kayak di muka lah kayak gitu. Orang meninggal kan madepnya ke sini, di sini. Khusus di sini udah sama ininya nggak tahu. Entah dari mana datangnya kita nggak tahu. Pokoknya hasilnya seperti itu. Kita aja. Jadi datang lewat mimpi apa gimana awalnya itu? Oh gini aja, kalau untuk datang kita lagi zikir lah aja gitu ya. Kita lagi kan kita udah biasa. Bila mana malam sebelum maghrib itu kita udah biasa. Yang pernah kita injak, yang pernah kita datangi kita sering rasulkan setiap malam gitu ya. Setiap pada maghrib kita rasulkan semua. Itu mau nggak mau kita udah dakwah, semua yang pernah kita injak dirasulkan itu. Itulah setelah malam tiba kita nggak mimpi karena kita punya dawaman khusus kalau malam itu 4100 Kang Den. Tahlil itu. Kita itu udah dawaman, udah nggak bisa ditawar lagi. Setiap malam kita rutinkan itu 4100 satu malam. Setelah kelar itu, itulah dibilang bisikan, ya jelas bisikan. Dibilang sama kita ada yang ngomong, ya jelas ada yang ngomong. Nggak ada orang, gitu aja. Segera kamu datang ke lokasi saya, ke atas, ambil ada satu benda buat kamu, gitu loh bahasanya. Ini saya pegang, saya ini gemeter. Kemana? Karena mungkin bukan haknya ya. Ini tajam. Ini tajam sekali, tajam. Ngeri pegangannya juga. Ini ada kisah lain, mungkin ini dulu dipakai oleh siapa atau gunanya untuk apa? Kalau untuk guna sih kayak gini ya, hasil daripada kabar ya, kabar dari hal seperti itu. Ini banyak sekali sih. Mungkin bisa dikatakan kalau zaman sekarang kemanfaatannya ya, kemanfaatannya terutama memang kemanfaatan goib ya, bukan kemanfaatan lahiriah. Akhirnya bisa untuk motong apa, bukan kayak gitu. Justru ini bisa wasilahnya ya, wasilah ini kita bukan nggak percaya dengan benda-benda kayak gini gitu. Tetap percaya kepada Allah. Ini cuma syarat aja sebagai syariat gitu ya, untuk menangkal hal-hal perbuatan atau doa-doa yang nggak benar gitu aja. Tadi saya bilang benar, semacam kayak santet kayak gitulah, itu aja. benar. Terutama dominannya ke situ, ini dominannya ke situ. Nah, cuma memang menurut sejarah atas pengakuan, mudah-mudahan ridho ya kesepuhan, mudah-mudahan ridho. Ini dulu katanya bekas perang, bahkan ini dulunya berlumuran darah ini. Nggak boleh. Dulunya ini bekas, namanya juga pas perang lah zaman dulu ya. Nggak tahu ini kegaman dia, nggak tahu kegaman bawahannya, nggak tahu lah intinya. Cuma kalau kita kenal ini sebagai pedang Patimura. Pedang Patimura, ini pedang Patimura yang dominannya itu. Ini kenapa tadi puasa seperti itu? Ada supaya tidak boleh dijelaskan atau? Wah, alhamdulillah gitu aja ya intinya gitu aja. Mudah-mudahan ini kita di sini hanya ingin menguak sejarah dari barang-barang yang mempunyai nilai budaya. Iya.
Jadi kita di sini nggak mau niat apa enggak, jual apa enggak, cuman pengen tahu aja sejarahnya dari pusaka-pusaka itu, senjata-senjata yang ada di sini. Karena memang Indonesia itu terkenal dengan budaya yang sangat tinggi dari zaman baheula sampai sekarang. Kebudayaan itu tetap, dan kita pengen merawat, menjaga budaya itu supaya tetap terjaga sampai anak cucu kita mengenal bahwasannya kita punya loh sejarah di belakang itu yang sangat-sangat bagus dan sangat baik. Karena negara yang besar dan negara yang mencintai sejarah. Ya. Selanjutnya yang paling lama, terlama yang ada di sini. Kalau yang terlama ini nih, ini terlama dari semenjak saya muda. Ini semenjak saya muda, sebelum punya istri udah punya ini. Oh, ini apa ini Mas? Ini kalau orang bilang sih ya itu kembang siri, kembang apa namanya? Yang buat pakai sayur tuh, Serai. serai. Ini kembang serai. Ini proses pengen dapatnya sulit sekali. Ya gimana? Boleh cerita sedikit sebelum saya buka apa itu kembang serai ini buat teman-teman mungkin belum tahu ada pusaka namanya pusaka kembang serai. Kembang serai. Gimana nih caranya? Ini ceritanya sih panjang. Ya namanya juga. Ntar kita pendekin. Ya. Cerita panjang. Kita ambil simpelnya aja ya. Iya. Gitu. Dulu lah namanya juga masih muda, kita sering naik kabar dari orang-orang kalau punya kembang serai bisa gini katanya kan seperti itu. Timbullah di situ rasa penasaran, akhirnya kita terjun ke bidang ini, belajar ke bidang ini, dan bertanya-tanya sama orang-orang yang bisa juga, yang memahami hal seperti ini. Mereka bilang bahasanya susah Kang, kalau dapat seperti itu mah itu harus tirakat. Kata saya siap, saya tirakat. Yang penting kira-kira saya dapat enggak tirakat. Hal seperti itu enggak tahu. Di mana tirakat? Tirakatnya itu di Cirangsa, daerah Cukudak, kebun teh. Kebun teh itu. Tirakat dari situ. Ada kebun teh, tempat rekreasi di situ. 7 hari itu. Tirakatnya 7 hari di kebun itu. Ngapain aja tuh 7 hari? Ya zikir aja kita intinya. Tapi makan, minum, puasa? Enggak lah. Kita enggak. Kan namanya juga tirakat. Tirakat itu enggak boleh minum, enggak boleh makan. 7 hari enggak makan, enggak minum. Ya itulah. Zikir aja kerja. Zikir aja kerjanya. Sekemampuan kita zikirnya. Enggak tidur. Ya janganlah. Tetap tidur. Enggak tidur. Oke, mati geni jatuhnya. Kayak seperti itu. Ya memang kita di hukum agama agak dilarang ya. Iya. Berhubung kita penasaran, lama aja lagi masih muda. Masih muda, pengen banget dapat seperti itu gitu. Ternyata memang dengan kehendak Allah, saking kitanya gigih, berjuang tiap malam, bermunajat sama Yang Kuasa dengan ayat-ayatnya, ternyata di situ timbul di kerumunan sirih itu timbul satu tangkai bunga. Timbul. Itu proses ngambilnya pun sulit. Saya hampir terpental 3 kali terpental. Kenapa? Itulah nggak tahu itu pasti aja. Mau ngambil mental. Ternyata memang alhamdulillah dengan kehendak Allah, kita minta sama Yang Kuasa. Kalau memang ini hak kita, saya nggak mau terjadi lagi kayak gini. Kita udah lama-lama 7 hari tirakat, masa udah datang istilahkan gitu ya, dia udah timbul kita mau diambil nggak bisa. Ternyata itulah alhamdulillah tinggallah bisa diambil, itu aja. Ini mungkin teman-teman di sini mau lihat seperti apa, boleh dibuka? Boleh. Nih, diambil aja. Ayo boleh. Ini dari awalnya tapi masih hidup dulu atau masih hidup? Ya bukan masih hidup lagi, orang baru kok. Itu udah dipentik sama itunya lama, bongkot itu kan bongkotnya ya, akarnya ya, ada sama akarnya. Saking sudah lamanya mungkin kering sendiri gitu aja. Gitu. Tapi megang ini adem banget rasanya kalau seperti itu. Ini gunanya buat apa kalau? Banyak itu ya, kalau untuk salah satunya buat pengasihan. Kalau untuk pengasihan itu udah dominan, terutama memang untuk pencalonan jujur aja ya. Ini udah menghasilkan 62 orang loh. Dengan wasilah saya kasih pinjam semalam, dia nyalon pasti jadi. Itu aja. Dengan catatan ini dimasukin, dibawa aja di badannya, gitu aja. Itu udah banyak dominan sekali, banyak sekali pada calon-calon, termasuk calon. Jangan kasih tahu nama calonnya. Enggak lah. Tapi yang pasti teman-teman, ini sudah bisa dibilang terbukti. 62 orang berhasil menjadi seorang kepala gitu aja. Kepala apapun, kepala daerah. Wasilahnya seperti itu. Tetap kita nggak boleh percaya sama ini. Nggak boleh. Tetap doanya kepada Allah, ini perantaranya aja. Ya. Terus saya
Mau ngambil ini dulu Pak Ustadz sebentar buat nanti jadiin foto. Boleh. Masukin lagi ya. Iya. Ya, Tapi tetap utuh gini dari dulu Pak Ustadz, nggak enggak berubah dan wanginya pun tidak berubah. Ini Itu wangi. belum pernah kita kasih minyak. Itu nggak mau dari kasih minyak. Memang segitu-gitunya. Wangi banget ini teman-teman. Itulah keajaibannya kayak gitu. Sudah banyak Kang Deden yang datang ke sini minta dikeluarin, minta dimaharin. Saya nggak ada niat dari dulu. Saya punya gini bukan untuk dimahar-maharin, bukan. Gitu. Kalau orang butuh mau pinjam asal dengan catatan kembalikan, itu aja. Selama memang orang itu tujuannya baik, saya kasih pinjam. Cuma dengan komitmen, kalau 2 malam 2 malam, 3 malam 3 malam. Itu kalau lebih daripada perjanjian 2 malam, 3 malam nggak pulang, ada apa-apa jangan nyalahin, itu aja. Yang penting komitmen itu aja. Mau orang dekat, orang jauh, yang penting komitmen di berapa malam mau pinjam, gitu aja. Gitu. Nah, sekarang tadi udah yang paling baru, yang paling lama, Ya itu paling lama. yang paling jauh dapatnya. Oh, kalau yang paling jauh ini nih. Ini, Iya, ini si bola maaf, dunia. ini bukan bola bowling kan? Bukan lah ya. Boleh dicek. Boleh dicek ya. Ini dibilangnya disebutnya bola dunia. Tadi sebelum kita live saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Saya tertarik sama bola ini tentunya. Ini kisah sebelum setelahnya banyak banget cerita tentang ini. Ini apa sih ini Pak Ustadz? Ya intinya itu batu lah gitu aja ya. Kalau di mata Johir kan itu batu. Ini bukan apa-apa. Cuma memang beratnya ini 12 kilo dulu. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggaknya ya 12 kilo. Ini paling rumit, paling sulit, paling bisa dikatakan paling repot lah. Dapetin ini? Iya, paling repot. Dari sejarah semua yang mungkin agak lebih repot ini. Karena ini kita bertentangan dengan makhluk-makhluk astral yang bisa. Itu kalau ini. Kalau itu tidak ada perlawanan lah intinya yang lain. Tapi kalau yang ini sampai kayak nyawa kita taruhannya gitu aja kalau untuk. Gimana ceritanya sampai dapetin? Ini 12 kilo. 12 kilo. Dulu 12 kilo, mudah-mudahan masih ada 12 kilo ya. Tergantung mungkin yang tinggal di situnya keluar apa enggak nih. Gitu aja lah. Intinya gitu aja. Ini gimana ceritanya bisa dapat disebutnya bola dunia Iya. ini? Pokoknya kita cerita dari awal aja ya. Kita cerita dari awal aja. Dulu kita kesulitan di ekonomi gitu aja ya. Saya kesulitan di ekonomi, ketemulah dengan teman. Ya namanya juga kita lagi sulit ekonomi. Sangat butuh sekali, kita lagi sulit, butuh ekonomi, ketemulah dengan teman. Sangat sebutinlah temennya. Mau kemana Kang? Aduh keliar ya, sirah ya, gitu ya. Lagi gini-gini banyak kebutuhan, uang nggak ada. Saya tanya, di Gunung Salak, saya dengar kabar banyak peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Ada uang nggak sama emas batangan, saya bilang gitu kan. Ada Kang, emang bisa? Ya bisa lah, insya Allah bisa, saya ngambil, saya gitu aja akhirnya ya. Akhirnya kita saking mungkin lagi gelap, artinya kayak gitu aja, lagi gelap terdesak dengan kebutuhan, akhirnya saya berangkatlah ke Gunung Salak yang sebelah makamnya Arca Domas. Salaka Domas. Ya, dari Sakala Domas ke atas lagi, yang bilang namanya Mama Jaya. Ini Air kita terjun sebelah mana air terjun? air terjun sebelah sini atau air terjun. Masih yang ke atasnya. ke atas gua Macan. Ya, ke arah situ. Yang namanya ada kuburan Kabayan ya di atas. Kabayan di situ. Saya di situ. Tetap Bang Dennis yang bawa adik saya juga. Saksi hidup masih ada sekarang. Saya pengen tahu apa memang benar di situ ada hal-hal seperti itu. Ternyata memang benar adanya. Bukan hanya di mulut ke mulut, kita sudah menyatakan sendiri, sudah negosiasinya dengan hal-hal seperti itu. Ternyata memang benar. Ini pun proses ini pun sama 7 hari ya. Oh, ternyata 7 hari 7 juga hari. tanpa makan, tanpa minum, tanpa Tapi tidur. kalau ini kita tidur malam. Tapi kalau untuk makan minum ini makan jujur aja. Kita nggak boleh hal seperti ini ya. Dengan kejadiannya hal seperti itu di malam ke-7 itu datang kayak King Kong. Kayak King Kong. Kera besar itu tingginya minta ampun, masya Allah. Tingginya bukan tinggi lagi lah, sedikit tinggi tiang listrik kali ya. Kalau dia naikin zaman sekarang 5-10 meter. Ya itulah saking besar itu kan, sampai adek makan sampai sakit ya. Sampai pisar-pisar dia ya, saking takutnya gitu ya. Dia tanya ke kita,
Kalau kata bahasa kita, ngapain lu panggil saya kayak gitu. Gitu. Ternyata saya bilang aja, saya orangnya kan kayak gitu, ceplos-ceplos kan gitu ya. Gitu. Kenapa? Iya, saya panggil kamu. Maaf, di sini banyak uang tidak? Saya bilang gitu aja ya kan akhirnya. Emang lagi butuh? Iya, lagi butuh. Katanya kalau memang uang tidak ada Kang Deden di situ di Gunung Salak itu ternyata banyak bongkahan kayak emas gitu aja. Bahkan saya diperlihatkan itu banyak banget, bahkan bisa dipegang. Gitu aja. Bahkan bisa dipegang secara johir? Bisa secara johir gini. Ini mungkin segini nih kan Deden. Ini lihat ini kuning 24 karat, stripnya ada di sini. Paduka Bung Karno, ada stripnya loh. Ada stripnya padi dan kapas ya. Padi dan kapas, dan di bawahnya Paduka Bung Karno. Gitu. Semenjak itulah kalau saya kan namanya juga lagi gelap, kita mau aja sebenarnya gitu ya. Dan dia ngomong kayak gitu, bisa kamu ngambil ini, bawa ini semua, cuma ini akan longsor. Segunung-gunungnya? Iya, itulah itu repotnya. Ya kalau kamu memang mau maksa, bawa aja sendiri. Cuma ini akan habis orang-orang yang di bawah, termasuk adik kita kali akan habis gitu. Tapi kalau nggak bakalan katanya, karena bawa ini, itu bahasanya seperti itu. Sampai adik ngomong, ulah gitu atuh, saya siun, saya akan timbun atuh, diambil makan gitu. Akhirnya kita di situ sadar, kita sadar ya. Namanya juga orang yang lagi gelap mata, dan yang kita lihat adik kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang enak lah intinya di situ. Alhamdulillah semenjak itu ya kita udah aja kalau memang itu mah kita udah biarin aja, dia suruh pergi lagi. Yang cuma memang saya minta kenang-kenangan gitu. Udahlah saya terima padanya, cuma saya minta kenangan kan Deden. Minta kenangan apa kek yang bisa saya bawa pulang, artinya seperti itu. Ternyata kenangan itu inilah bentuknya gitu, kenangannya. Dan ini proses mendapetinnya pun sulit kan Deden. Ini ada di mana? Di atas pohon kayak gini aja. Ini semacam ini cabang ya. Ini cabangnya kecil loh, hampir segede gini, tapi ini bisa nempel di atas ini. Jadi begini? Ya kayak gitu. Bukan begitu kan Deden. Di bawah sini. Begini nih, kayak begini nih. Nih kayak begini. Ini begini. Ini ada cabang ke sini ya. Ada cabang dari sini, tapi ini kayak gini lah. Nih begini nih. Ini nempel di atas ini nih, bukan nempel di sini. Di atas nempel di aja. Atas ranting. Di atas ranting kayak dilem aja gitu. Oh, ini 12 kilo kan? Iya, justru itu kan nggak masuk di logika gitu kan. Saya sendiri ngambilnya nggak masuk di logika. Naik, begitu saya panjat tuh tinggi banget, pohonnya masih ada sekarang. Masih ada. Pohonnya pohon pinus. Ingat Mas, pohonnya pohon pinus. Masih ada sekarang pohonnya. Saya naik ke atas, itulah pengen ketawa kejadian ini. Diambil dari atas ini gini aja ke bawah loh. Ting-ting kayak gini kayak buah plastik. Tapi begitu 1 meter lagi saya ke bawah, jatuh sama ininya. Beratnya minta. Mendadak berat, di atas meringan, di atas ringan. Begitu nyampe sekitar 1 meter lah dari bahan pinus itu ke bawah, jatuh sama kita-kitanya. Bahkan ini ada yang angkat ini nggak kuat. Boleh ditanya masih di depannya. Nggak kuat deh waktu itu, nggak kuat. Ya kita juga akhirnya berdoa aja lah. Ternyata inilah hasil daripada 7 hari di situ. Bukan uang ini hasil yang 7 hari. Tapi kenapa dibilangnya bola dunia, Bos? Ya karena gini, karena di sini seperti global. Ya itulah, karena ini banyak kejadian-kejadian aneh lah Kang Deden. Artinya memang dia kan ngasihnya kayak gini. Dia menurut yang kayak Wanara itu ya, yang kayak orang hutan itu. Saya kasih ini dia sendiri yang menyatakan saya kasih kamu bola dunia gitu. Bola dunia kata masa bola dunia kayak gini ya gitu. Singkat cerita ya kita bawa pulang lah artinya ke sini. Disinilah timbul keanehan. Kita nggak bilang, kita nggak expose. Zaman belum ada HP kan Deden. Boro-boro kita selfie kayak gitu. Secara tidak langsung bisa dikatakan kegoibannya itu jelas nyata. Kok banyak orang yang datang sih ke sini? Banyak orang yang datang nyari benda ini? Iya, itulah. Disitulah jadi bingungnya gitu. Bos, silaturahmi apa? Saya punya bola bulat itu ya. Kata siapa? Ya kata ini. Kita sih diam aja ya. Nah, itulah termasuk tim saya. Nggak saya bilang ya, yang tadi saya bilang. Termasuk tim saya sendirilah. Itu datang ke sini. Padahal saya belum ngasih tahu ke dia. Mereka tahu. Itu yang nama yang tadi itu. Yang saya sampaikan. Dia pengen uji coba bahasanya, pengen tahu sejambah mana sih dan apa sih ini sebenarnya. Itulah kayak gitu. Ini di sini posisinya
di sini. Saya nggak bilang orang lah, kan dia udah tahu. Ya, saya nggak bilang orang. Ntar saya masukin itu. Enggak, jangan. Janganlah namanya ya. Ini kali ke siapa nih kali mau diobrolin. Ini bisa terbang dari sini, di sini. Ini letaknya di sini. Ini terbang, dia berdoa, entar dia baca apa saya nggak tahu lah. Itu mungkin kemampuan dia kan. Terbang, ini dimatiin, terbuka lah, ini ada cahaya biru mantul. Ini nggak begini warnanya kan, biru semua kayak bola sapphire. Ini berubah jadi bola sapphire. Dan dia sendiri ngeri, udah saya nggak berani ngelanjutkan, udah cukup tahu aja. Tuh yang nama yang tadi itu. Nah, yang waktu Ustadz cerita katanya ada orang bawa ini akhirnya. Oh, itu mah kayak bandar, kayak apa ya, semacam orang kayak biong-biong kayak itu ya. Itulah waktu itu dia datang ke sini, padahal dia nggak tahu kita punya ini. Cuma secara tidak mungkin dia juga punya orang juga datang ke sini. Dia nanyain, saya kan orangnya fair aja. Tuh bedanya ada. Itu orang maksa banget, maksa banget. Artinya dia pengen, bahkan minta dihibahin ya. Dihibahin, entah dia buat apalah, kita juga kurang begitu paham. Itu mungkin rahasia mereka ya. Pokoknya dia pengen ini, sampai saking dia maksanya mau dibawa, sampai dia baru kenal, sampai berani naruh uang di sini. Sebanyak 700 juta. Ditaruh di sini. Berarti duit itu ada pernah di situ? Iya. Taruh di mana apa sih? Di sini. Dalam. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada lah. Udah diambil lagi. Diambil lagi. Kenapa kok bisa diambil lagi? Nggak jadi. Dia naruh 700 juta. Berarti di bawah dong. Di bawah. Ini di bawah. Cuma kan kita nggak mau lah. Kan kita nggak ada niat untuk dihibahkan. Dia maksa. Ya di bawah sama dia. Ya kita mau nggak mau ridho ya. Bawa aja. Cuma kalau nggak ada apa-apa, jangan nyalain Pak Ustadz gitu aja ya. Ini baru nyampe Cemplang, itu mobilnya Fortuner lah ya, Fortuner. Itu bannya pecah empat-empatnya di perapatan Cemplang. Empat-empatnya pecah semua, empat-empatnya pecah. Itu jarang kejadian itu. Dan lagi itu mobil nggak hidup sama sekali. Itu yang bawanya 3 orang, termasuk orang pintar juga lah 1 orang gitu aja. Gitu. Akhirnya dia telepon. Ustadz, sini dong ke Cemplang, tolongin saya kayak gitu. Kenapa emang? Dia udah ke Cemplang, kita ke Cemplang. Kenyataan seperti itu kan, bannya pecah, empat-empatnya nggak bisa hidup. Akhirnya kita ambil kesimpulan begini, sekarang gini aja Pak, dia yang di dalam pindahin aja ke motor. Gitu. Setelah Kang Dadan dipindahin ke motor, itu mobil hidup Pak. Cuman bannya pecah. Nggak mungkin jadi. Nggak bisa, itu udah lahiriah. Udah zahir. Sampai dia ngomong kayak gini, ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau memang nggak mau barangkali saya bawa gitu. Terus gimana masalah uang Bapak? Ya nanti aja saya ke situ lagi lah. Itu saya mau pulang aja, mau ganti ban gitu. Terus saya minggu kemudian datang lagi ngambil, maksa dia kekeh mau. Akhirnya mungkin tahu ada apa lah gitu aja. Disitulah dia nyerah sendiri intinya gitu. Dia nyerah dan dia punya keyakinan dia sendiri. Mungkin menurut orang pinternya kali ya itu ya yang dia bawa gitu. Saya jarang nemu benda seperti ini, belum pernah nemu. Ini di mata lahirnya memang seperti ini. Dia ngomong gini, kalau Pak Ustadz tahu di dalamnya bukan ini Pak Ustadz tuh. Ya nggak tahu, kita cuma dapatnya kayak gini, bilang gitu aja. Kan kita juga tahu. Masa nggak tahu kita yang punya kita nggak tahu. Oh jadi 700-nya diambil? Diambil. Nggak dikasih sedikit pun Pak Ustadz? Ya, bukan kita itu. Tapi kan dia udah minjem tuh berapa menit tuh. Wah, nggak apa-apa. Lanjut. Tempat yang jauh ini berarti Gunung Salak. Kalau ini bentuknya lucu banget ini. Lucu itu mah. Ini mohon maaf ya. Saya buka boleh? Boleh. Ini berbentuk keris kuningan ya. Ini keris apa namanya? Kalau dibilang keris apa? Banyak versi ya. Banyak versi. Itu kita keyakinannya kayak gini aja. Ini saya nggak bisa ngomong ini keris apa. Cuma ada sejarah unik dan menarik di atas keris ini. Apa? Uniknya kayak gini. Itu memang sebelum mau datang ini kita dalam itu mimpi ya. Ini mimpi bukan kekuatan aura dan saya mimpi kedatangan orang. Gitu. Ternyata memang orang tersebut pagi-paginya datang bener bawa benda ini. Orangnya itu mimpi, jujur aja mimpi. Dan anehnya
dia ngomong bla 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 di sini lah, kesana kemari kita cuma senyum aja kan. Dia ngomong tentang ini ya biarin aja. Itu hak dia. Kan cuma emang keanehannya. Saya juga agak bingung kan, dan itu masih dalam gimana ya, anehnya begitu ini dikasih pulang dari sini dia nggak ada, itu aja. Pulang dari sini orang yang meninggal. Jadi kesannya dia hidup tuh cuma mau nganterin ini. Iya itulah. Itu tabirnya ketutup lah pokoknya. Artinya kita mau nanyain gimana kalau ada orangnya datang ke sini, kita cuma janji gini aja. Ya nanti saya ke sana lah main lah. Ngapain nggak usah main. Gitu. Bener. Pulang dari sini langsung malamnya dapat kabar Pak Ustadz. Saya gini. Saya tadi aja dari sini yang nganterin ini. Aku saya video ke kamu ini naruh ini. Jadi dia ngomong kan mau ke rumah. Pak Ustadz nganterin ini aja udah selesai ceritanya. Repot kan gitu, ada cerita selesai. Mohon maaf, ini berfungsinya buat apa ya? Pengasihan sih itu ya. Oh berarti cocok buat saya ya. Pengasihan. Oh ini pengasihan kan itu. Jadi dapat istri dapat dari ini. Walau itu baru itu. Oh ini buat asli buat penghasilan. Ini sering katanya mau barang-barang sering dipinjam. Katanya ada beberapa barang juga dipinjam. Yang dipinjam satu sama orang Koleang itu 6 biji ya. 6 biji sama Koleang. Saya bilang lah orang Koleang sama orang Sadeng 4 biji, sama orang Sadeng, orang Cicurug 3 biji. Terus orang itu apa? Itu nama yang kalau pedang Pujur Pikar jujur saya dipinjam sama orang Tambun belum pulang, udah 1 bulan. Minjamnya berapa? Itu minjamnya 2 bulan dia. Oh. Ya yang punya perusahaan ekspor lah gitu aja. Itu untuk keamanan katanya gitu. Oh. Cuma dia cuma jarak 2 bulan aja pinjamnya, baru 1 bulan. Gitu. Itu dipinjam sama dia. Biarin orang yang nanti nonton tahu itu apa. Cuma nggak dibilangin ini orangnya. Iya. Nah ini kita punya batu-batu. Ini dulu dalam kantong nih. Dalam kantong ini apa ini Pak Ustadz? Itu mustika kelapa. Mustika kelapa. Benar dan tidaknya wallahu alam bimuradi ya. Itu. Ini dapatnya dari mana? Kita nggak kemana-mana, kita di rumah itu aja. Cuma memang kita dulu punya kenalan yang pegang Baduy ya, yang pegang Baduy itu. Saya bilang lah orangnya nggak apa-apa. Orang Baduy itu namanya Kibut kita, Kibut Tante, Ki Haji Lamra, Kibut Saki. Itu paranormal sekaligus gembongnya Baduy gitu. Yang Baduy 41 loh, bukan Baduy yang sebelah sini. Kalau 41 kan tidak pakai busana tuh. Nggak ada busana. Siapa orang yang udah ke Baduy, kalau bilang Baduy itu pakai busana, saya nggak percaya. Nggak ada di Baduy asli itu pakai busana, tidak ada karena itu. Baduy dalam. Baduy dalam. Rumahnya cuma 41 kayak kandang kambing kayak gitu aja rumah. Ini dalamnya ada apa lagi? Bekas itu dari sononya udah begitu. Itu mah begitu. Nggak ada di sono mah. Cerita sono nggak ada. Ini asli masih dapat orang sono. Saya nggak minta dia datang ke sini rame-rame dari saya. Tanpa busana? Enggak kalau ke sini mah. Oh, laki-laki semua. Jangan ke sini tanpa busana. Kalau di sononya. Ini bilangnya manfaatnya apa ini? Kalau manfaat bisa dikatakan manfaat menurut mereka ya. Saya sendiri nggak berminatkan hal-hal seperti ini. Saya orangnya bodoh amat, ada apa juga kayak gitu aja ya orangnya. Walaupun banyak benda-benda kayak gini juga nggak itulah. Patokan kita sama Allah aja yang kuasa lah. Ini cuma anggaplah sama-sama hiasan gitu aja. Untuk kemanfaatan sini banyak katanya. Tapi sejauh ini karena ini belum lama juga kan Deden, saya belum uji sejauh mana kemampuannya gitu aja. Tapi katanya kalau untuk bahasanya untuk hal-hal seperti itu menjaga santet juga katanya kayak gitu. Untuk bisa buat nyandung ya kan. Kata yang itu. Tapi gitu. kita mah jangan dari jauh-jauh aja. Jangan sampai lah. Kita kemampuan ada, keberanian yang nggak ada. Ya kalau laki-laki itu begitu keberaniannya. Nah ini ada bambu 2 ini Pak Ustadz. Sebelum nanti kita main batu-batu ya, kita main yang benar-benar besar dulu. Ini ada bambu ketuk apa kah bilangnya kalau ini ya. Dia naik ke atas, yang ini ada colok ini mau ketemu di sini. Ya. Ini dari mana? Kok saya megang ini pala pusing ya? Ini dulu deh. Yang ini pusing pala saya nih. Kalau yang dari sana dari depan.
Di depan di rumah kosong ya. Itu yang di sono no. Ini punya babe di sono. Ini tempat babe. Yang ini? Yang ide tempat babe di pojokan yang rumah roboh ya. Yang rumah roboh itu. Itu. Yang ini kisahnya? Itu di sini. Aduh ini mah kayak apa ya, kayak kuntilanak ya. Itu aja. Jadi datangin kayak gitu. Jujur itu pun geletak di situ, entah siapa yang ngambilnya ya. Yang ngambilnya entah siapa kita juga nggak tahu. Cuma kita kan niatnya kan daripada berserakan di bawah, kita bawa aja ke rumah. Siapa tahu kan ada manfaatnya gitu doang. Ternyata malamnya saya didatangi perempuan pakai jubah bodas, rambutnya panjang, matanya segede apa tahu. Itu aja. Saya simpulkan itu makhluk astral yang jelek itu aja lah. Itu masalahnya. Kayak kuntilanak gitu. Itu yang tinggal di situ. Di depan pohon bambu kecil itu. Tuh akhirnya boleh diambil sama bawah sadar. Kata saya kayak gini, kalau untuk mandorot untuk saya udah ambil lagi. Kalau memang kamu mau ambil, kalau memang punya kamu, saya ngambil dari kebun itu bukan untuk apa-apa. Niat saya itu intinya dibersihkan nanti, dibawa ke rumah itu biar rapi, jangan tergeletak, terus diinjak apa sama orang kan. Saya suruh, kata saya, ayo kalau kamu mau ngambil ambil lagi aja, ngapain buat ya gitu. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Sekarang juga ada tuh. Diomongin dia muncul. Biarinlah ngomongin doang gitu. Berarti yang saya pegang panas bukan itu, yang ini justru. Aduh. Oke, cat. Kalau yang ini, udah itu biarin. Kita nggak ada niat apa-apa di sini, ya. Kita di sini cuma ingin mengenal sejarah dan budaya. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada mau diapa-apain, nggak mau dijual, nggak mau diapa. Cuman pengen tahu sejarah. Iya. Nah kalau yang ini, tapi ini panas ya pegang ya. Iya, itu kan menyangkut dengan payan-payan di tempat babe. Oh, iya pantas. Ini saya pegang bawahnya nih, teman-teman. Ini saya pegang bawahnya. Hawa panas ini. Yang dimaksud tempayan-tempayan itu jadi gini, teman-teman ya. Saya cerita apa sih? Boleh cerita. Jadi kurang lebihnya, saya ini sekarang lagi berada di daerah situ, di mana bapak mertua saya itu punya lahan di sini. Yang konon di depan rumahnya itu, di dalam tanahnya terdapat banyak harta karunia yang dalam tempayan-tempayan itu. Nah, tapi dulu kita pernah penelusuran bahwasannya kalau mau ngambil harta karun itu harus menyerahkan 40 kepala manusia. Benar. Akhirnya nggak ada penggantinya. Nah ini ditemukannya di area rumah yang roboh di bawah. Nanti kita videoin. Ini panas, dipegang bawah ini panas. Sekarang kan bersangkutan dengan terowongan itu. Yang menuju ke sana. Yang waktu tadi bilang itu. Iya. Panas. Repot ini agak repot. Jadi ini cara waktu dapat ngambilnya gimana? Ada ilapat kah? Apa emang nemu begitu aja? Jadi mah jujur aja, waktu itu ada penerbangan yang di bawah itu ya. Kalau itu kan bokap pernah nyuruh ada penerbangan. Kita juga nggak tahu siapa yang nebangnya, mungkin Wahyu kali ya yang nebangnya. Itu sudah kan ditumpukin kayak gitu kan, ditumpukin. Itu gilanya, saya main ke situ jam 11 siang loh. Masih ingat hari Sabtu. Itu bambu yang satu ini kayak gerak-gerak gitu, kayak loncat-loncat. Itu udah panjang loh, 6 meter. Kayak loncat-loncat. Saya perhatiin nih, ada apaan sih ini bambu kok loncat-loncat. Tanya saya kejar. Berhentilah, saya tangkap. Jujur saya potong. Itu aja. Aslinya 6 meter. 6 meter. Saya potong aja udah. Saya potong. Cuma ini agak repot nih. Peganginnya juga. Ya minimal orang yang pegangnya itu yang benar-benar ibadah sama yang puasa. Kalau orang yang jarang ibadahnya yang banyak ketinggalan agak repot. Gitu. Karena ini makanannya nih ayam, jujur aja. Ayam Makanannya ayam. Bukan ayam hidup, ayam mentah loh. Ini makanannya ayam. Tapi sering dikasih sama? Enggak, belum. Bukan, kita pakai syahadat aja. Iya, jangan ngasih makanan begitu. Kita mau strik. Oh, hawanya panas banget tadi saya pegang. Makanannya ayam hitam terus. Yang penting hitam aja warnanya. Cemani. Ya, kalau nggak ada kan zaman sekarang cemani ya, agak susah. Itu yang penting ayamnya warna hitam aja. Sembelih aja masukin ke sini. Terus dibantu sama dia. Tujuan kita gitu aja. Oke Mbak, kita ambil.
Alhamdulillah. Azan kita berhenti dulu teman-teman sebentar. Atau nanti habis azan kita berhenti, kita sebentar satu ini doang, habis itu kita selesaiin aja. Oh iya, nggak apa-apa. Udah kita off dulu, azan dulu ya. Nah ini yang terakhir nih Pak Ustadz, nih banyak batu-batunya di sini. Saya ambil semuanya ya, supaya kita tahu ini barangnya dari mana aja satu persatu. Mungkin segini dulu deh. Ini nanti. Nah yang ini batu ini dari mana? Kalau itu dapat ngasih, Dikasih orang. teman lama ketemu lah intinya ya, teman lama ketemu, entah memang kemanfaatannya sih memang sudah bisa dirasakan intinya kayak gitu ya kan. Cuma memang kita nggak bisa menjabarkan secara mendetail aja lah ya. Intinya itu dari teman lama lah, teman lama orang puncak gitu aja. Kalau yang temuan atau tarikan atau boleh pengasih yang dari alam gaib ini bukan yang ini nih, ini satu, ini sama ini. Ini kisahnya lucu-lucu lah. Nah, pertama yang ini dulu. Oh ini gambar Soekarno. Ini dapatnya di mana ini Pak Ustadz? Itu di makamnya Paduka. Oh ini di makamnya Bung Karno justru di Blitar. Gimana kejadiannya bisa ada? Ya ini kejadian kayak gini kan, kita kan kalau setahun sekali suka keliling lah ini kan, berjamaah di bis lah, ini di bis. Nah dengan suatu saat kita lagi berjarah, lagi tahlil, orang rame. Disitulah setelah kita selesai zikir, bermunajat sama yang kuasa, ada semacam kayak orang yang berbisik lah ya kayak gitu. Tolong tuh ambil di atas kepala, nah bahasanya kayak gitu ya. Ambil di atas kepala saya, kan memang kayak ini kan makom kayak gitu ya. Ini posisinya di sini nih. Ini kan kepala berarti kan. Ambil di atas kepala saya. Gitu. Itu orang lebih banyak banget, rame banget. Kita raba-raba, kita ada kayak tertutup kayak gitu ya kan bagus banget kan ya. Kita tembokan kayak gitu tertutup, kan kita kayak gini-gini ya. Itulah nemu itu, begitu saya lihat, subhanallah kok ini kamar Paduka ya yang kita jarahin. Itu saya sebarin sama yang di situ. Ini kepada para jamaah, ada yang ngerasa yang punya ini apa tidak? Oh ini saya nggak punya, ini nggak punya. Ternyata memang bukan punya mereka semua juga gitu. Saya jabarin, saya ke semua orang yang di situ yang lagi jarang, ini punya siapa? Saya nggak punya, itu aja. Akhirnya saya kalau memang ini bukan punya jamaah, saya minta ridhonya ya, saya pakai nih. Tuh, ini kisahnya jarah ke sono, ini kasih oleh-oleh seperti ini. Entah asli dan tidak, kita juga nggak tahu, gitu aja ya. Pokoknya nih oleh-olehnya kayak gini, berbentuknya gambarnya Paduka gitu. Ini asli dari sono itu. Nah kalau yang ini? Kalau yang ini ceritanya agak rumit sih sebenarnya. Agak rumit gimana? Iya. Ini mah agak rumitnya kayak gini. Kita berjalan ke Ciberem ya. Ciberem itu namanya ada makom keramat Nyisinting Ciberem itu. Katanya sih kalau dia dari istilahnya itu dia keluarga besar yang di Banten. Itu. Tapi dia masuknya ke Syekh Muhammad. Itu mungkin cucu atau cicit nggak tahu lah intinya. Ini sejarahnya Kang Deden, ini makam tersebut ya. Ini bukan dapat ngasih, ini nemu juga. Ya memang itu real dengan kenyataan. Kalau di Ciberem ini waktu zaman dulu katanya ini memang juragan tanah. Si orang tersebut Nyisinting ini. Bahkan satu daerah Ciberem BNR ya, Ciberem Bogor BNR itu yang jutaan hektar itu tempat dia. Itu tempat dia gitu. Bahkan orang itu menyatakan, orang tua di situ menyatakan ini orang pertama yang tinggal di sini. Yang punya Bogor itu dia. Orang pertama. Jaranglah ke tempat dia, posisinya memang ada di depan masjid ya. Entah memang itu orang yang sembahyang ke masjid jatuh, nggak tahu juga lah ya intinya. Pokoknya kita nemu pas di bawah kaki makomnya itu. Misalnya makom, tembokan di sini, ini ada di sini. Ini dapat temu dari situ. Namanya makam keramat Nyisinting. BNR Bogor ya. Iya. Nah yang ini nih, ini krenyet nih apa ya? Ini agak jauh ini ya. Ini ada dari Cigudak ya. Cigudak yang di sana tersohornya tejolet ya.
Tinjolet Tangkupan Perahu. Tangkupan Perahu. Kita waktu itu jaro ke makamnya Nyai Syariulan. Ya, Nyai Syariulan itu ada di atas kali ya, makamnya ada di atas kali. Padahal itu di dalamnya itu kayak gini, Kang Dede. Tapi tumbuh rumput di makamnya itu. Sebenarnya itu diurus tuh. Kita babat aja, ini ngebersihin, nemu lah ini itu, nemu batu ini. Katanya sih petunjuk dari hal seperti itu buat nasihat, buat dagang, katanya kayak gitu. Petunjuk dari Nyai Syariulan itu. Saya lagi dagang kacamata nih sama aja. Oke. Wah, ini yang ini lumayan ini. Ingat ini lumayan ini. Nyai Syariulan itu dari kerabatnya Syariulan itu. Ya. Ini sayang banget ini beberapa pusaka yang nggak bisa kita liatin karena dipinjam oleh beberapa teman dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz udah nunjukin barang-barang yang udah ada di sini, manfaatnya kita tahu sejarahnya. Oh terakhir Pak Ustadz, terakhir. Ini ada biji apa nih? Kelor. Ya. Biji kelor ada 7 biji, 7 buah. Ini dapat dari mana nih Pak? Itu dapat jarah juga dulu, cuma daerah Banten ya, daerah Banten. Dari makamnya Nyai Ratu Mas Hamparan Sejagat Raya. Oh, dapat 7 ini? Iya, yang mau arah ke Polosari. Kan Polosari itu kan ada makom di tengah hutan. Makamnya namanya Nyai Ratu Sejagat Raya. Itu kan di sana ada banyak keanehannya lah kalau misalnya. Kang Deden nggak bakalan percaya ada sumur di dalam tebing. Sumur dalam tebing? Sumur dalam tebing loh. Jadi tebing ya, ini makom, ini tebing, ada lubang kayak gitu. Lubang kayak gini. Itu kalau kita masukin wadah ya, kayak gantar lah ya. Kalau zaman sekarang gantar, kalau di kampung itu pakai wadah, pakai gayung ya. Itu kalau memang rezeki kita bagus, itu wasilah ya. Masukin wadah ke dalam itu pasti ada nemu air. Tapi kalau kita memang rezekinya memang kedepannya kita kurang begitu bagus, menurut itu nggak ada. Itu bukan seorang, 2 orang, 200-an orang, bahkan orang sampai nangis pengen dapat air di situ. Susah kalau memang belum waktunya nggak dapat. Itu makam keramat Nyai Ratu Hamparan Sejagat Raya, adanya di Pulau Sari. Itu keajaiban di situ itu dapat dari situ 7 biji dari makom dia. Tapi bolong enggak bolong. Oke teman-teman, terima kasih banget udah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas informasinya. Yang pasti ambil hikmahnya, ambil baiknya. Kalau buruk-buruknya jangan dipakai juga teman-teman. Yang pasti semua ada hikmahnya. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Saya Alin Bajai bersama Pak Ustadz pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.